Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usfatul Khalifah Putri, NPM A1A 020135 dari kelas A Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS dari Bapak. Pertama, jelaskan bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam dan perbandingannya dengan konsep ketuhanan menurut agama lain selain Islam. Konsep ketuhanan dalam Islam. Dalam Al-Quran, kata Tuhan disebut dengan kata ilahi, dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang dipisahkan atau dipentingkan oleh manusia. Menurut Al-Quran, Tuhan atau ilah diartikan sesuatu yang sangat dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merasakan dirinya untuk dikuasai olehnya. Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Islam menitikberatkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan yang maha kuasa atau tauhid. Latar belakang agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril pada malam 17 Ramadan. Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi dan wafat pada 13 Rabiul Awal 11 Hijriah 7 Juni 633 Masehi. Konsep ketuhanan agama Kristen. Agama Kristen mengenal konsep Tritunggal, yang maksudnya Tuhan memiliki 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Konsep ini terutama dipakai dalam gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Konsep ini merupakan paham monoteistis yang dipakai sejak Konsili Nicea I pada tahun 325 Masehi. Asalnya adalah agama Nasrani yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Menurut Islam, agama Kristen ialah muncul setelah kematian Nabi Isa alaihissalam dengan berlaku beberapa perubahan dalam agama Nasrani. Nabi Isa dikenal sebagai Yesus Kristus dalam agama Kristen berbangsa Bani Israel dan Galilea. Beliau dilahirkan oleh Maryam, seorang gadis suci yang belum pernah berkawin. Bagaimana besar penganut Kristiani berpegang kepada konsep Tritunggal atau Trinity atau Tuhan mengandung 3 oknum atau pribadi, yaitu Tuhan Bapa adalah Allah cipta sekalian alam, anak Tuhan adalah Tuhan atau kelemahan yang hidup bersama-sama manusia yang datang ke dunia sebagai juru selamat, Rohul Kudus atau Roh Allah yang boleh masuk ke dalam pribadi orang suci. Kedua, jelaskan apakah istilah manusia dalam Al-Quran dan bagaimana fungsi dan kedudukan manusia dalam Islam. Dalam Al-Quran ada 4 kata yang digunakan untuk menunjukkan kedudukan manusia, yaitu pertama sebagai insan adalah digunakan Al-Quran 65 kali dan tersebar dalam 43 surat untuk menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitasnya jiwa dan raga. Kedua, sebagai basyar yang dipakai untuk menyebut semua makhluk baik laki-laki maupun perempuan, baik satu ataupun banyak. Kata basyar adalah jamak dari kata sejarah yang berarti kulit. Yang ketiga, sebagai al-nas. Al-nas dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 241 kali dan tersebar dalam 55 surat. Dalam Al-Quran, al-nas merupakan keterangan yang jelas menurut pada jenis manusia. Kata al-nas menunjuk manusia sebagai makhluk sosial dan kebanyakan digambarkan sebagai kelompok manusia tertentu yang berpotensi melakukan masalah dan melakukan mafsadah. Keempat, sebagai Bani Adam. Bani Adam disebut dalam Al-Quran sebanyak 9 kali, diantaranya surat Yasin ayat 60. Ada di dalam Al-Quran mempunyai pengertian manusia dengan keturunannya yang mengandung pengertian basyar, insan, dan anas. Kata Bani Adam lebih ditekankan pada aspek amaliyah, manusia sekaligus pemberi arah kemana dan dalam bentuk apa aktivitas itu dilakukan. Ketiga, sebutkan ciri-ciri orang beriman dan bertakwa, serta jelaskan toleransi antara iman dan takwa dalam kehidupan.
Pertama, jika disebut nama Allah, maka hatinya bergetar dan berusaha agar ilmu Allah tidak lepas dari syaraf memorinya, serta jika dibacakan ayat suci Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera melaksanakannya. Kedua, senantiasa tawakal, yaitu kerja keras, berdasarkan kerangka ilmu Allah iringi dengan doa, yaitu harapan untuk tetap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Ketiga, tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya. Keempat, bagian dari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Kelima, menafkahkan rezeki yang diterimanya untuk menunaikan zakat. Keenam, menjaga kehormatan dengan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ketujuh, memelihara amanah dan menepati janji. Kedelapan, berijtihad di jalan Allah dan suka menolong. Takwa menurut buah keimanan yang ditandai oleh mulianya akhlak seseorang. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Dari segi bahasa berasal dari kata wikayah yang artinya memelihara. Maksud dari memelihara itu adalah memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, memelihara diri dari sesuatu yang dilarangnya, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Iman yang benar kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, malaikatnya, takdir dan hari akhir akan memberikan daya rangsang atau stimulus yang kuat untuk melakukan kebaikan kepada sesama, sehingga sifat-sifat luhur akhlak mulia dan pada akhirnya akan menghantarkan seseorang kepada derajat takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang benar imannya, dan orang yang benar-benar beriman adalah orang yang memiliki sifat dan akhlak yang mulia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan iman dan ketakwaan adalah bahwa ketakwaan merupakan sebuah daripada iman yang benar yang ditandai oleh mulianya akhlak seseorang. 4. Dalam menjalankan Islam, sebagian orang mengembangkan dengan jalan kekerasan seperti yang terjadi pada ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Bagaimanakah pandangan Anda tentang ISIS dan menurut saudara bagaimana semestinya Islam dikembangkan? Menurut saya, ISIS adalah sekelompok orang atau organisasi yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam, namun mereka mendirikannya tidak menggunakan syariat Islam. Mereka mendirikan negara Islam dengan semena-mena, tidak peduli apa yang mereka hancurkan atau dibunuh dengan jalan yang keji. Dan menurut saya, bagaimana semestinya Islam dikembangkan? Islam bisa dikembangkan dengan melalui pendekatan sosial dan budaya. Kelima, sebutkan 5 sifat Nabi dan bagaimana sifat-sifat tersebut dia akan mempengaruhi sifat saudara dalam menjalani hidup saudara. Coba. 1. Sabar. Nabi selalu sabar. Pernah ia dilempar kotoran unta, tapi Nabi tetap sabar. 2. Sidik. Nabi selalu berkata jujur di setiap perkataannya. 3. Amanah. Nabi diamanahkan untuk menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Pemaaf. Pernah sahabat Nabi bilang ia ingin bertemu di suatu tempat, ketika Nabi datang, sahabat belum datang. 3 hari lalu, sahabat masih belum datang, lalu sahabat Nabi datang, ternyata ia lupa. Sahabat Nabi minta maaf, lalu Nabi memaafkannya. Lalu penyayang. Nabi sangat sayang kepada anak-anak, dan seorang anak yang sedang menangis lalu ia hibur sampai anak itu tidak menangis lagi. Membuat saya menjadi pribadi yang jujur, baik, berusaha menjadi pribadi yang amanah, bertanggung jawab sehingga bisa dipercaya, menjadi pribadi yang senantiasa sabar menerima ujian, senantiasa berusaha menjadi pribadi yang cerdas dan kritis, dan menjadi pribadi yang lembut hatinya namun tegas dalam hal yang hak dan batil. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.